Halo semua, saat ini kita akan bersama baca PMPK HIV 2019 dengan fokus di anak. Oke, jadi ini adalah panduan dari pemerintah, baru dirilis 2019 dan dapat di-download secara bebas. Oke, jadi pertama ini terkait diagnosis. Ini kalau diagnosis untuk anak itu dibagi beberapa kategori umur, yaitu di bawah 18 bulan dan di atas 18 bulan. Tapi sebelumnya kita akan lihat ini di halaman yang pertama terkait materinya. Ini dia mengingatkan kembali tes diagnosis HIV itu ada dua macam. Istilahnya ada yang serologis sama ada yang virologis. Oke. Kalau yang serologis itu contohnya yang tes rapid sama ELISA. Nanti perbedaannya adalah kalau yang rapid dan ELISA ini, kalau untuk generasi awal, generasi pertama alat ini, itu hanya mendeteksi antibodi saja, tapi nanti kalau alatnya sudah semakin advance, itu bisa juga deteksi untuk antigennya. Nah, kalau untuk yang virologis, itu adalah PCR. Ada dua macam, PCR DNA dan RNA. Kalau yang DNA itu bersifat kualitatif, kalau yang RNA itu kuanti, dia pakai angka. Untuk gold standardnya, kalau dibandingkan kedua ini, kalau kata guideline itu dikatakan DNA HIV secara kualitatif lebih banyak digunakan. Misalnya kalau DNA pemeriksaan ini tidak tersedia, maka bisa untuk menggunakan RNA HIV. Oke. Nah, untuk pemeriksaan virologis itu ada indikasinya, yaitu kalau untuk bayi yang berusia di bawah 18 bulan itu pakainya virologis, jangan pakai serologis. Nanti sebentar di halaman sebelah ada alasannya. Infeksi HIV primer, kasus terminal dengan hasil antibodi yang ini, antibodi ini negatif, tapi klinis itu sangat mendukung ke HIV atau hasilnya itu tidak konklusif. Jadi sudah dilakukan pemeriksaan namun tidak konklusif, jadi kita butuh untuk sesuatu yang lebih pasti lagi, yaitu dengan pemeriksaan virologis. Kalau untuk diagnosis HIV dikatakan positif kalau ada 3 pemeriksaan serologis, nih 3 yang ini, 3 yang rapid ini, 3 kali positif, tapi ada syarat. Itu harus dengan metode atau reagen yang berbeda. Jadi bukan 3 metode yang sama atau reagen yang sama, itu belum boleh dikatakan positif. Kemudian kalau pakai pemeriksaan virologis yang PCR ini 1 kali aja sudah bisa untuk menegakkan diagnosis. Oke, kemudian dia akan bahas untuk bagaimana yang di umur 18 bulan, di bawah 18 bulan. Kalau yang umur di bawah 18 bulan ini menjadi lebih banyak pertimbangannya karena ada masalah untuk transfer placental antibody. Di sini dikatakan uji serologi tidak dapat digunakan untuk menegakkan diagnosis definitif HIV anak di bawah usia 18 bulan karena antibody ibunya masih ada di dia. Oleh karena itu, kalau kita lihat ya serologi ini kan dia sudah bilang ya, serologi itu hanya mendeteksi antibody saja. Gitu. Jadi itulah kenapa pemeriksaan serologi untuk di bawah 18 bulan masih belum bisa dipercaya hasilnya karena nanti akan dibingungkan oleh adanya antibodi maternal. Kemudian kalau kita bicara mengenai pemeriksaan virologis ini nih, yang PCR nih yang ibaratnya gold standarnya, itu nanti kalau di panduan ini ada bicara mengenai spesi dan sensi. Jadi dikatakan kalau spesifisitas PCR RNA itu mencapai 100% saat lahir. Tapi masalahnya adalah waktu saat lahir sampai selama-lamanya itu spesinya bagus. Tapi hal ini berbanding terbalik dengan sensi. Sensinya itu justru saat lahir itu terendah. Ini dibilang kalau pada saat lahir itu ya 5558 nanti akan meningkat pelan-pelan. Oke. Jadi kalau kita mau tes PCR pada bayi baru lahir, ya kita hanya mengandalkan spesinya, bukan sensinya. Spesi itu kan definisinya proporsi mendapatkan hasil negatif pada pasien yang benar-benar tidak ada penyakit ya. Jadi kita hanya bisa pakai spesinya, sensinya kita belum bisa pakai karena emang rendah. Oke. Nah, kalau
mengenai WHO katanya rekomendasi pemeriksaan uji virologis pertama di usia 4-6 minggu. Kenapa 4-6 minggu tidak setelah lahir? Ya seperti itu tadi, karena pada saat lahir itu sensinya masih rendah. Dia akan meningkat, jadi disarankan untuk usia 4-6 minggu. Oke, dan ini. Di sini tapi dia ada pakai istilah bayi dengan resiko tinggi harus mendapatkan pemeriksaan PCR tambahan saat lahir dan usia 4 bulan kalau yang pertama ini masih negatif. Nah, tapi di sini tidak dikatakan maksudnya yang resiko tinggi itu definisinya apa, nggak ngerti. Apakah itu ibu mungkin yang HIV tapi viral loadnya tinggi atau apa, nggak jelas juga, tidak dijelaskan. Tapi dia bilang PCR tambahan saat lahir. Dan kalau saat lahir itu masih negatif, baru cek usia 4 bulan lagi untuk mengkonfirmasi apakah ini benar-benar negatif. Di sini juga dikatakan lagi sensitivitas dan spesi PCR yang dilakukan saat lahir memiliki hasil yang tidak begitu baik, terutama untuk yang sensinya yang jelek itu pada saat lahir. Oleh karena itu, pemeriksaan virologis pada usia 1-2 bulan bertujuan untuk memaksimalkan deteksi HIV. Ini agak beda ya, dibilang kan pemeriksaan virologi 1-2 bulan. Di atas ini dia bilangnya 4 bulan untuk bayi yang resiko tinggi. Tapi sekali lagi dia tidak dijelaskan maksudnya definisi resiko tinggi di sini tuh maksudnya kriterianya apa, nggak jelas. Oke, tapi secara pastinya itu kalau kita mau lihat itu kalau sensinya itu dia akan sangat baik itu usia 3 bulan. Oke, sampai 100%. Kalau spesi ya udah 100% gitu dari saat lahir gitu. Oke. Kemudian kalau tidak ada akses, misalnya kalau ada di lokasi yang remote, kemudian tidak mempunyai akses untuk uji virologis, dikatakan diagnosis presumtif infeksi HIV ditegakkan pada anak kurang dari 18 bulan apabila didapatkan kelainan terkait HIV. Gak ngerti maksudnya kelainan terkait HIV itu apa, apakah klinis atau apa, disertai hasil serologis yang seropositif. Oke, hasil serologis. Serologis itu ya ini yang tadi, rapid sama ELISA. Tapi kita ingat lagi kalau di bawah 18 bulan hasil ini nggak terlalu akurat, sehingga di sini dibilang penegakan HIV walaupun presumptif harus segera dikonfirmasi secepatnya menggunakan uji virologis. Secepatnya pakai virologis atau uji serologis setelah anak berusia 18 bulan. Oke? Jadi usia 18 bulan dia akan mengulang yang ELISA dan rapid ini karena hasilnya lebih akurat baru bisa diulang. Tapi kalau dia punya akses untuk pemeriksaan PCR ya jauh lebih bagus. Oke, kemudian di sini juga dibilang tadi kan kita sudah lihat kalau per diagnosis dikatakan hasil positif itu kalau 3 kali. Bagaimana kalau cuma 1 kali positif? Itu dikatakan hasil yang belum terkonfirmasi itu kalau tesnya yang pertama reaktif namun pemeriksaan tambahan tidak dilakukan. Jadi kalau hanya 1 kali positif untuk yang serologis loh ya, bukan yang virologis, itu dikatakan masih presumptif karena butuh konfirmasi ulang. Oke. Kemudian buku ini juga dia menginfokan terkait tes di window period. Sebagaimana yang kita tahu kalau pada saat itu seseorang terinfeksi HIV atau pasien terinfeksi HIV itu tidak langsung terbentuk tuh untuk antigen antibody segala macam. Dia butuh waktu. Waktu itu adalah sekitar 4-6 minggu, itu yang dikatakan window period. Jadi kalau seseorang terinfeksi, kalau dicek 1 minggu setelahnya ya masih negatif, itu wajar karena belum cukup waktu. Nah, di sini dikatakan dilakukan tes ulang pada orang yang terduga terpapar itu 4-6 minggu setelah exposure. Oke. Dan
hanya perlu dilakukan pada individu yang HIV negatif yang baru saja atau mendapatkan atau sedang mendapatkan resiko pajanan. Oke, nah kita lihat ya, ini kan pada saat exposure kemudian dia dites 4-6 minggu. Itu tuh sesuai dengan timelinenya window period. Oke, seperti ada di gambar ini. Oke, jadi untuk recap, ini uji diagnostik kalau di bawah 18 bulan itu pakainya virologis, lebih dari 18 bulan itu boleh pakai serologis tapi 3 kali sekuensial. Tapi kalau usia 18 bulan kalau dia punya akses ke virologis ya virologis aja maksudnya.